Halo teman-teman, welcome to Cynthia Montana Channel. Nah teman-teman, hari ini aku mau berbagi mengenai kuliah akuntansi semester 1 seperti apa. Nah sebelumnya teman-teman, jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh teman-teman, semoga bermanfaat ya. Langsung aja yuk, kita mulai. Nah teman-teman, aku mau kasih tahu ke kalian dulu nih pengertian atau arti dari akuntansi itu sendiri apa sih sebenarnya? Ini merupakan pengukuran, pengolahan, dan juga komunikasi informasi keuangan tentang entitas ekonomi teman-teman. Seperti apa aja, seperti bisnis dan juga perusahaan teman-teman gitu. Nah akuntansi juga sering banget disebut sebagai apa? Sebagai bahasa bisnis. Kenapa sih disebut sebagai bahasa bisnis? Ini lebih kepada akuntansi itu mengukur hasil kegiatan ekonomi, organisasi, dan juga menyampaikan informasi ini untuk berbagai pengguna. Seperti apa aja? Seperti investor, kreditur, manajemen, ataupun pemerintah teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman orang yang melakukan pekerjaan akuntansi disebut sebagai akuntan. Nah, akuntansi atau pelaporan keuangan disebut juga di dalam sebuah akuntansi ya teman-teman. Nah, kita akan langsung mulai aja ya. Sebelumnya aku akan kasih tahu juga nih teman-teman, manfaatnya tuh apa sih ketika ngomongin informasi dari akuntansi. Yang pertama adalah sebagai alat ukur keberhasilan teman-teman ataupun sebuah kegagalan dari sebuah usaha. Yang kedua adalah sebagai penghasil informasi teman-teman untuk pihak manajemen. Yang ketiga adalah menyajikan informasi ekonomi atau economic information teman-teman. Seperti itu. Oke, langsung ya kita mulai. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu nih teman-teman tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, ini berkaitan tentang apa sih? Kita membuat laporan keuangan. Perusahaan jasa akan melewati beberapa langkah-langkah teman-teman. Apa aja langkahnya? Pertama, kalian harus tahu transaksi keuangannya itu apa aja. Ya kan, yang di debit, yang di kredit gitu. Mencatat transaksinya, kita taruh nih teman-teman. Berdasarkan apa? Berdasarkan bukti transaksinya. Jadi biasanya mungkin bon-bon, nota-nota gitu Kak, itu bisa sebagai bukti transaksinya teman-teman. Lalu yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah membuat jurnal umum. Lanjut, yang keempat adalah membuat buku besar ya teman-teman. Kelima adalah membuat jurnal penyesuaian. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada berkaitan di tengah-tengah laporan keuangan ada penyesuaian, nah ini bisa kalian masukkan di dalam jurnal penyesuaian. Selanjutnya setelah udah buku besar, terus juga jurnal penyesuaian, yang paling utama dan paling harus kalian ketahui adalah membuat laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, dan juga laporan perubahan modal. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya setelah udah laporan keuangan, kita akan buat jurnal penutup. Biasanya ini untuk akhir tahun ya teman-teman, untuk menutup semua transaksi pada 1 tahun. Gitu. Setelah itu membuat neraca saldo setelah penutupan deh. Gitu teman-teman. Nah, kita akan lanjut lagi ya ke yang kedua. Selanjutnya adalah siklus akuntansi perusahaan dagang, teman-teman. Nah, di sini yang tadi kan ngomongin perusahaan jasa. Ini adalah perusahaan dagang, teman-teman. Ini tahapnya sebenarnya lebih banyak dibandingkan perusahaan jasa ya. Yang pertama adalah berkaitan tentang apa? Tahap pencatatan. Di sini tahap pencatatan itu sendiri sebenarnya ada cukup banyak, teman-teman. Nah, apa aja? Yang pertama adalah berkaitan tentang transaksi, mau itu internal ataupun eksternal. Lalu yang kedua adalah pengumpulan bukti dari transaksi itu sendiri. Yang ketiga adalah mencatat ke jurnal umumnya teman-teman, jurnal khusus dan juga buku besar pembantu. Yang keempat adalah merekapitulasi jurnal umum dan juga jurnal khusus ya. Setelah tahapan pencatatan ada tahap pengiktisaran. Yang pertama adalah membentuk neraca saldo. Yang kedua adalah menyusun ayat jurnal penyesuaian dan yang ketiga membentuk worksheet. Nah, selanjutnya adalah apa teman-teman? Selanjutnya adalah tahap pelaporan keuangan. Di tahap pelaporan keuangan ini ada cukup banyak ya, terbagi atas 4. Yang pertama adalah berkaitan tentang menyusun laporan keuangan. Nah, di dalam menyusun laporan keuangan nih teman-teman, ada apa aja? Ada yang pertama laporan laba rugi, terus yang kedua itu adalah laporan perubahan modal, lalu yang ketiga adalah laporan neraca, dan yang keempat adalah laporan arus kas teman-teman. Nah, ini yang ada di dalam laporan keuangan atau menyusun laporan keuangan. Lalu yang kedua adalah menyusun ayat jurnal penutup.
Hampir sama ya teman-teman dengan yang pelaporan menggunakan perusahaan jasa. Lalu yang ketiga adalah membentuk neraca saldo setelah penutupan. Ini juga sama nih kayak yang perusahaan jasa dan juga menyusun ayat jurnal pembalik gitu teman-teman. Nah teman-teman, thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh teman-teman. Thank you, have a nice day, bye-bye.